Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Tetap belajar di rumah dengan semangat. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Pada bagian sebelumnya, kamu telah belajar tentang beberapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari cara hewan melakukan perkembangbiakan sehingga keberadaannya di bumi tetap lestari. Secara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif aseksual dan generatif seksual. Masih ingatkah kamu apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan aseksual dan seksual? Beberapa hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual seperti halnya tumbuhan. Apakah hewan juga menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak? Bagian tubuh manakah yang digunakan untuk berkembang biak? Bagaimanakah keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan aseksual pada hewan? Agar kamu dapat mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari dengan penuh semangat materi ini. Perkembangbiakan vegetatif membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain hewan dari filum Porifera dan Coleanterata. Contoh hewan dari filum Coleanterata adalah ubur-ubur dan Hydra sp. Hewan dari filum Coleanterata yang dapat membentuk tunas, misalnya Hydra sp dan ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Perkembangbiakan vegetatif fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk terdapat membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Kalian boleh melakukan percobaan yang ada di buku halaman 92. Perkembangbiakan vegetatif partenogenesis. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan, lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah tumbuh jadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain lebah, kutu air dan kutu daun juga dapat berkembang biak dengan cara partenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Meski demikian, fertilisasi tetap diperlukan untuk menghasilkan individu baru setelah beberapa generasi kutu mengalami partogenesis. Perkembangbiakan generatif seksual pada hewan. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Tahukah kamu bahwa proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal? Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina.
Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan. Agar lebih mengetahui cara perkembangbiakan hewan di sekitarmu, kamu bisa melakukan aktivitas yang ada pada tabel halaman 96. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi jenis, yaitu hewan ovipar dan ovovivipar. Tahukah kamu bahwa kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, babi, banteng, paus, dan kambing adalah beberapa hewan yang tergolong hewan vivipar? Tahukah kamu bagaimana perkembangbiakan hewan tersebut? Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Hewan yang baru dilahirkan memerlukan nutrisi. Sayangnya, karena pencernaan bayi hewan belum kuat, maka diperlukan makanan yang mudah dicerna. Apa saja makanan yang mudah dicerna oleh bayi hewan? Pada hewan mamalia, induk hewan mencari makanan tambahan untuk anaknya. Tuhan Yang Maha Kuasa telah melengkapi tubuh mamalia dengan kelenjar mamae yang dapat menghasilkan susu. Susu mengandung laktosa yang dapat dicerna oleh perut bayi hewan yang mudah untuk menghasilkan nutrisi dan energi yang diperlukan. Hewan ovipar. Contoh hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung, elang, dan itik. Hewan ovipar disebut juga hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Tahukah kamu di manakah embrio yang ada di dalam telur mendapatkan makanan? Agar kamu mengetahuinya, simak penjelasan pada bagian ini. Hewan tertentu, misalnya penyu, ikan mujair, dan katak, menghasilkan puluhan hingga ratusan telur setiap kali bertelur. Tidak semua telur yang dihasilkan oleh ikan mujair dan katak yang telah mengalami pembuahan dapat menetas menjadi individu baru. Tidak semua telur penyu yang menetas dapat bertahan hidup sampai dewasa karena adanya predator, ombak, dan arus laut yang mengancam kehidupan penyu yang baru saja menetas. Meskipun dapat dihasilkan puluhan bahkan ratusan individu baru dalam sekali perkembangbiakan, kita juga tetap harus menjaga kelestarian ikan, katak, dan terutama penyu agar tetap lestari. Penetasan telur dengan pemanfaatan suhu hangat dari lampu. Telur dapat menetas jika dierami ayam, itik, dan burung merpati mengerami telur di bagian bawah tubuhnya di atas sarang. Penyu memiliki cara unik untuk mengerami telurnya, yaitu dengan meletakkan telurnya di dalam tanah daerah pantai. Untuk penjelasan lebih jelasnya, kamu dapat membaca buku di halaman 99. Hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan di dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Perkembangbiakan makhluk hidup. Hewan. Setiap hewan memiliki tahap perkembangbiakan hidup yang dimulai dari perkembangbiakan embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda,
yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa. Imago. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh selama berkembang. Hewan muda hanya mengalami penambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Perkembangan hewan tersebut disebut dengan perkembangan langsung. Kalian dapat memperhatikan gambar pada 2.47 halaman 100. Perhatikan gambar 2.47. Perkembangan langsung pada serangga Lapisma seharina. Pada jenis hewan ini, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan hewan yang demikian disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Kalian dapat melihatnya pada gambar 2.48a. Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada hewan tertentu, misalnya kupu-kupu dan lalat, larva berkembang menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan, sehingga struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Kalian dapat memperhatikannya di gambar 2.48b di halaman 101. Kamu hewan apakah ini? Ya, benar sekali. Ini ubur-ubur. Ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada pada tahap seksual, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin yang dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Zigot akan berkembang menjadi larva jika berada pada tempat yang sesuai. Larva akan tumbuh menjadi polip dan disebut skifistoma. Saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas. Polip akan berkembang menghasilkan strobila. Strobila dapat terlepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil yang disebut evira. Evira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa. Coba kalian perhatikan gambar halaman 249, halaman 102. Selain ubur-ubur, katak juga mengalami perkembangbiakan hidup yang menarik untuk kita pelajari. Pernahkah kamu menjumpai puluhan bahkan ratusan kecebong pada suatu kolam? Tahukah kamu dari mana asal kecebong? Katak dewasa yang menghasilkan ratusan telur, kemudian menetas menjadi kecebong. Kecebong selanjutnya berkembang menjadi berudu yang memiliki kaki. Berudu berkembang menjadi katak muda dan kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Kalian dapat memperhatikan itu pada gambar 2.50 halaman 102. Teknologi perkembangbiakan pada hewan. Pernahkah kamu mendengar kawin suntik pada sapi? Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan (IB) adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas, sapi potong. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi yang berkualitas, daging yang baik dan jumlah yang banyak diambil dari sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk inseminasikan dengan sapi betina lokal. 90 sampai dengan 105.
Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap belajar di rumah. Untuk materi ini, Ibu tidak akan memberikan kalian tugas, tetapi Ibu menyuruh kalian untuk membaca buku di halaman. Selama proses kegiatan belajar membaca di rumah, Ibu meminta kalian untuk memberikan foto